Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Bagaimana dengan yang ini, Yuan? Ini bisa meningkatkan penglihatan dan reaksimu secara signifikan. Meishu memperlihatkan buah yang tampak aneh padanya. Kamu boleh memakannya? Aku sudah makan satu, kata Yuan padanya. Meishu mengangguk dan memakan harta karun tingkat bumi itu beberapa saat kemudian. Ding, kamu telah mengonsumsi buah persepsi. Beberapa saat kemudian Meishu berkata, "Wow, penglihatanku terasa jauh lebih baik setelah mengonsumsi harta karun ini, dan aku bisa melihat detail yang biasanya tidak bisa kulihat sebelumnya. Tapi aku tidak yakin dengan kecepatan reaksiku." Meishu tiba-tiba berhenti berbicara dan memiringkan kepalanya ketika dia menyadari sesuatu terbang ke arah wajahnya dengan kecepatan luar biasa. "Yuan?" Meishu menatapnya dengan mata lebar. "Maaf, aku hanya ingin menguji reaksimu." Yuan sedikit terkeceh sebelum menarik kembali lengannya. "Bagaimana menurutmu? Apakah reaksimu sudah membaik?" Mungkin, katanya. "Sekarang lihat apakah perubahan ini berlaku di luar," kata Yuan. Meishu mengangguk dan segera keluar dari permainan untuk melihat hasilnya. Dia kembali beberapa saat kemudian dan menggelengkan kepalanya. "Kurasa itu tidak berhasil." "Bagaimana dengan harta karun ini? Ini adalah harta karun tingkat surga, dan ini meningkatkan kekuatanmu secara signifikan," tanya Yuan. "Kau ingin aku mengambil harta karun ini juga?" "Maksudku, aku bahkan tidak akan bisa menguji hasilnya meskipun aku menggunakannya," kata Yuan dengan senyum kaku di wajahnya. "Oh, oke." Meishu menyadari apa yang Yuan coba sampaikan dan tanpa sadar mengangguk. "Ding, Anda telah mengonsumsi permata berserker. Plus 20.000 kekuatan fisik. Itu banyak sekali kekuatan." Meishu bergumam dengan suara linglung sebelum keluar dari permainan untuk melihat apakah kekuatan fisiknya telah meningkat. "Bagaimana cara menguji kekuatanku? Sebagai seorang kultivator, aku sudah cukup kuat untuk mengangkat seluruh meja tanpa masalah." Meishu bertanya pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling kamarnya mencari sesuatu yang sangat berat. Namun, tidak ada apapun di kamarnya yang dapat menantang kekuatannya yang sudah luar biasa. Setelah berpikir sejenak, Meishu memutuskan untuk keluar dari apartemen di mana terdapat banyak benda berat. Kemudian dia mendekati salah satu mobil yang terparkir di depan apartemen, sebelum melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang yang memerhatikannya. Setelah berhasil keluar dari area itu, Meishu menekuk lututnya dan mencoba mengangkat mobil itu. Sesekocol dan sememalukan apapun rasanya, Meishu juga penasaran dengan rumor itu. Setelah berhasil memegangi mobil dengan kuat, Meishu mencoba berdiri bersama mobil itu. Saat dia berdiri, mobil yang dipegangnya juga ikut terangkat bersamanya. Hal ini sangat mengejutkannya, sehingga dia tanpa sengaja menjatuhkan mobil itu kembali. Meishu melihat ke kiri dan ke kanan lagi untuk memastikan tidak ada yang melihatnya, sebelum dia berlari kembali ke apartemen. "Aku hanya bermimpi, kan?" Meishu menatap telapak tangannya sendiri dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Setelah menenangkan diri sejenak, Meishu masuk ke kamarnya dan mencoba mengangkat tempat tidurnya. Meskipun dia bisa mengangkat tempat tidurnya sebelum menghabiskan harta karun itu bukanlah hal yang mudah. Setelah berhasil memegangi ranjang dengan kuat, Meishu menarik nafas dalam-dalam sebelum mengangkat ranjang itu ke udara, seolah-olah tidak memiliki bobot sama sekali. "Astaga," gumam Meishu dengan suara linglung sambil menatap ranjang yang tepat di atas kepalanya. Dan untuk memastikan itu bukan sekedar kebetulan, Meishu mulai mengangkat tempat tidur itu seperti sedang mengangkat barbel. Setelah memindahkan tempat tidur belasan kali, Meishu mengiringkan tempat tidur kembali ke lantai tanpa setetes keringat pun di wajah atau tubuhnya. Ini nyata. Harta karun di dalam game itu benar-benar memengaruhi tubuhku yang sebenarnya. Setelah menenangkan diri sejenak, Meishu kembali ke Cultivation Online untuk membagikan hasilnya. "Itu memakan waktu lebih lama dari yang aku pikir. Bagaimana hasilnya?" tanya Yuan padanya ketika Meishu akhirnya masuk kembali setelah beberapa menit. Meishu menatap Yuan dalam diam sebelum berbicara dengan suara rendah. "Berhasil." "Hah?" Mata Yuan terbelah. "Eksperimennya berhasil.
kata Meishu, lalu dia mulai menceritakan pengalamannya kepada Meishu. Harta karun tingkat surga itu berpengaruh padamu, tapi tidak berpengaruh pada Wang Xuing. Kurasa ini membuktikan bahwa setiap harta karun memiliki peluang untuk mentransfer efeknya keluar, dan peluangnya bergantung pada tingkatan harta karun itu, kata Yuan dengan suara bersemangat. Sementara itu Feng Yuxiang menatap mereka dengan ekspresi aneh di wajahnya, karena dia tidak dapat memahami situasi mereka. Namun, terima kasih atas harta karunnya. Sisanya bisa kau simpan sendiri, karena kami sudah tidak membutuhkannya lagi, kata Yuan kepada Feng Yuxiang. Oke, Feng Yuxiang mengangguk, dan menyimpan sisa harta karun ke dalam cincin spasialnya. Beberapa saat kemudian Yuan berkata kepadanya, Feng, bisakah kau tinggal di sini dan menunggu Xiao Ha? Aku tidak yakin kapan dia akan kembali. Aku tidak keberatan, Feng Yuxiang mengangguk. Dia lalu berkata, saya akan kembali setidaknya 1 hari sekali untuk berjaga-jaga jika dia kembali. Yuan dan Meishu segera keluar dari permainan untuk membahas hasilnya lebih lanjut. Bisakah kau menelepon Wang Xuing dan menyuruhnya mengunjungi kita besok? Aku ingin memberitahu hasil eksperimen kita, kata Yuan kepada Meishu. Oke. Namun, walaupun aku sudah cukup yakin bahwa rumor itu benar, melihatnya terjadi lagi adalah hal yang lain, kata Yuan. Apakah kau tahu apa artinya ini, Yuan? Asalkan seseorang cukup beruntung, mereka mungkin bisa menggunakan harta karun dari cultivation online untuk memberi manfaat bagi tubuh aslinya. Ini bisa menjadi bencana besar jika dunia mengetahuinya, jika mereka belum mengetahuinya. Saya yakin beberapa orang sudah mengetahui hal ini, sama seperti orang-orang yang sudah mengetahui tentang pertanian jauh sebelum diumumkan. Ini hanya masalah waktu sampai itu menjadi meluas, dan ketika itu terjadi, dunia akan menjadi lebih gila lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Meishu. Apakah memang ada yang bisa kita lakukan? Yuan mengeluh. Kurasa satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah persiapan, meskipun kurasa tidak akan seburuk itu karena kelangkaan harta karun. Mungkin aku salah, siapa tahu? Yuan mengeluh. Jika peluang untuk mendapatkan efeknya sangat rendah, mungkin tidak terlalu buruk. Dan menurut risetku, sebagian besar pemain baru mulai mendapatkan harta karun tingkat bumi. Sementara harta karun tingkat surga dan di atasnya masih belum bisa didapatkan, kecuali oleh pemain yang sangat kaya dan kuat yang membelinya menggunakan uang asli, kata Meishu. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Mari kita fokus pada kultivasi saja. Sehingga ketika dunia mengetahui hal ini dan berevolusi sekali lagi, kita akan siap menghadapinya, kata Yuan. Ya, saya setuju, Meishu mengangguk. Beberapa waktu kemudian mereka mulai berkultivasi. Keesokan harinya, Wang Xuing kembali ke apartemen mereka. Ada apa, Yuan? Apa kau perlu bicara denganku? Apa ini ada hubungannya dengan kondisimu? Tanyanya padanya. Tidak. Ini tentang eksperimen kami. Kami sudah mendapatkan beberapa hasil, kata Yuan padanya. Apa? Benarkah? Wang Xuing langsung bersemangat. Ya, Yuan kemudian menjelaskan kepada Wang Xuing semua yang terjadi kemarin. Wang Xuing menatap Meishu dalam diam setelah mendengar semuanya. Kau bisa mengangkat mobil dengan tangan kosong? Tanya Wang Xuing padanya dengan suara agak ragu. Ya. Aku tahu ini terdengar gila, tapi... Meishu mengangguk. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Aku hanya mengungkapkan ketidakpercayaanku bahwa itu benar-benar berhasil, kata Wang Xuing. Kau bilang itu adalah harta karun tingkat surga yang kau konsumsi, kan? Aku juga mengonsumsi harta karun tingkat surga. Tapi tidak terjadi apa-apa padaku, jadi kurasa hanya ada kemungkinan untuk mendapatkan efeknya. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Yuan? Wang Xuing kemudian bertanya padanya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Dia balik bertanya padanya. Aku tidak tahu, tapi aku tahu apa yang akan kulakukan. Wang Xuing terkekeh. Aku akan memanfaatkan semua harta karun yang bisa kudapatkan. Semoga suatu saat nanti, aku beruntung dan bisa memperkuat tubuh asliku melalui harta karun di cultivation online. Wang Xuing mengumumkan rencananya. Sebenarnya kau juga harus melakukan hal yang sama, Yuan. Mungkin ada harta karun di cultivation online yang bisa memperbaiki penglihatanmu dan menyembuhkan tubuhmu. Mendengar ini, Meishu juga berkata, sekarang kau menyebutkannya, ada banyak sekali harta karun ajaib di cultivation online dengan efek yang mendalam yang bahkan tak bisa dibayangkan.
Aku yakin ada harta karun di luar sana yang bisa membantumu. Aku juga berpikir begitu, namun kita tetap harus fokus pada pengembangan tubuh asli kita terlebih dahulu. Aku akan masuk ke level 9 terlebih dahulu sebelum mencoba menembus level Master Roh. Setelah itu, aku akan fokus pada cultivation online, kata Yuan. Semoga beruntung, Yuan. Aku akan melihat apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantu di surga roh. Mungkin guruku tahu sesuatu tentang kondisimu. Aku akan bertanya padanya, kata Wang Shuying. Baik, terima kasih. Wang Shuying pergi tak lama kemudian, sementara Yuan dan Meishu kembali ke tempat kultivasi mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Yuan akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih kultivasi menuju prajurit roh tingkat 9, sambil juga memeriksa cultivation online untuk melihat apakah Xiaohua sudah kembali. Seminggu kemudian, Yuan masuk ke tingkat ke-9, merasakan ledakan energi yang berasal dari suatu tempat di dalam tubuhnya, namun dia tidak dapat menentukan lokasinya. Xiaohua masih belum kembali. Dia pergi begitu lama. Itu agak mengkhawatirkan. Yuan menghela napas ketika Feng Yuxiang memberitahunya bahwa Xiaohua belum kembali. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Namun jika dia membutuhkan waktu selama ini, dia mungkin dalam masalah atau dia pergi sangat jauh untuk mendapatkan harta karun itu, kata Feng Yuxiang. Namun dengan tingkat kultivasinya, aku rasa tidak akan memakan waktu selama ini, bahkan jika dia harus berpergian ke belahan dunia lain. Baiklah, aku akan terus mengecek apakah dia sudah kembali setiap hari. Terima kasih sudah melakukan ini, Feng Feng. Aku tahu ini mungkin sangat membosankan bagimu karena kau harus duduk di sini sepanjang hari. Sama-sama, Tuan Muda. Sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Sebagai seorang yang sudah hidup selama ribuan tahun, pengalaman saya tentang waktu mungkin berbeda dari pengalaman Anda. Beberapa waktu kemudian, Yuan keluar dari permainan dan melanjutkan kultivasinya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. 1 bulan penuh telah berlalu sejak Yuan mencapai tingkat ke-9 prajurit roh, dan dia telah mencapai puncak prajurit roh hanya 1 langkah lagi menuju Master Roh. Namun langkah tunggal ini sama sekali tidak kecil, dan bahkan setelah mencoba menembus selama seminggu penuh, Yuan tetap terjebak sebagai prajurit roh. Sementara itu, Meishu telah berhasil masuk ke tingkat ke-8 murid roh dan bersiap untuk masuk ke tingkat ke-9. Aku masuk ke tingkat Master Roh semudah bernapas di cultivation online, namun aku tidak bisa melakukan hal yang sama di dunia nyata. Ini juga terjadi ketika aku mencoba masuk ke tingkat prajurit roh. Kurasa aku hanya bisa terus mencoba. Dia menghela napas. Setelah menghabiskan beberapa jam mencoba menembus namun terus gagal, Yuan memutuskan untuk masuk ke cultivation online untuk melihat apakah Xiaohua sudah kembali. Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menghubunginya? Tanya Yuan kepada Feng Yuxiang karena dia mulai tidak sabar menunggu Xiaohua, khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Biasanya Anda dapat berbicara secara telepatik karena adanya hubungan tuan dan majikan di antara kami, tapi itu hanya berfungsi untuk jarak tertentu. Begitu kita berada di luar jangkauan itu, kami tidak akan bisa mendengar suara Anda. Begitu ya, sepertinya aku hanya bisa terus mencoba menghubunginya. Setelah menarik napas dalam, Yuan menutup matanya dan menghabiskan beberapa menit kemudian untuk menelpon Xiaohua. Beberapa menit kemudian, tanpa hasil, Yuan bersiap untuk keluar dari sistem. Namun tepat ketika dia menyerah, dia mendengar suara familiar bergema di kepalanya. Maaf telah membuatmu menunggu, kakak Yuan. Mendengar suara Xiaohua, Yuan sangat gembira. Xiaohua, kau kembali, serunya. Setelah mendengar suara Xiaohua, Yuan memutuskan untuk tetap berada di dalam game sedikit lama lagi, untuk mencari tahu mengapa dia membutuhkan waktu selama ini untuk kembali dan kemana dia pergi. Beberapa menit kemudian, Xiaohua kembali ke tempat perlindungan kultivator. Syukurlah kau baik-baik saja, Xiaohua. Aku khawatir sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi padamu karena kau sudah lama menghilang. Yuan memeluknya erat-erat setelah bertemu dengannya lagi. Xiaohua tidak menjawab langsung dan hanya menikmati sensasi dipeluk oleh Yuan sambil diam-diam bersipit. Ngomong-ngomong, aku baru kembali setelah 2 hari, kata Feng Yuxiang padanya. Maafkan saya, kakak Yuan, tetapi Xiaohua ingin memenuhi permintaan Anda. Jadi Xiaohua telah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan harta karun yang unik, katanya. Kemudian dia merogoh ke dalam kantong penyimpanannya, sebelum mengeluarkan botol kaca kecil berisi cairan berwarna biru muda semi-transparan yang berisi sekitar 1 ons cairan di dalamnya. Apa ini? Yuan mengangkat alisnya. Air surgawi, kata Xiaohua dengan suara tenang. Apa barusan kau katakan? Feng Yuxiang adalah orang pertama yang berbicara, dan suaranya terdengar seperti dia tidak percaya. Air surgawi, ulang Xiaohua.
Air surgawi? Mustahil. Dari mana kau mendapatkan air surgawi? Aku tidak percaya kau menemukannya di surga bawah. Bahkan di surga roh pun tidak akan memiliki hal seperti ini, kata Feng Yuxiang dengan cepat. Apa yang begitu berharganya dari air surgawi ini? Tanya Yuan. Air surgawi berasal dari harta karun yang sangat langka yang dikenal sebagai pohon surgawi. Harta karun ini hanya dapat ditemukan di surga kelima dan di atasnya. Dan pohon surgawi hanya dapat menghasilkan 1 tetes air surgawi setiap 10.000 tahun. 1 ons air surgawi bahkan bernilai lebih dari harta karun tingkat mitos, jelas Feng Yuxiang. Selain itu, air surgawi memiliki kemampuan untuk meningkatkan bakat bawaan seseorang setidaknya 10%. Meskipun hanya berfungsi jika Anda meminumnya 1 ons setiap kali, air ini tetap sangat dicari. Sebotol air surgawi itu bahkan dapat memicu perang besar jika orang-orang mengetahuinya. Meningkatkan bakat seseorang setidaknya 10%. Itu benar-benar unik dan terdengar sangat mahal. Bagaimana kau bisa mendapatkan harta karun seperti itu, Xiaohua? Dan kemana kau pergi untuk mendapatkannya? Tanya Yuan padanya. Setelah hening sejenak, dia berkata, Xiaohua pergi ke langit atas untuk mendapatkan air surgawi. Baik Yuan maupun Feng Yuxiang terkejut mendengar kata-katanya. Kau pergi ke surga untuk ini? Yuan hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengarnya. Sekarang masuk akal mengapa Xiaohua membutuhkan waktu begitu lama kembali. Bayangkan, dia telah melakukan perjalanan ke alam surga atas selama waktu itu. Jika Anda tidak keberatan, seberapa jauh tepatnya Anda pergi? Tanya Feng Yuxiang padanya. Namun Xiaohua tetap diam, jelas tidak ingin mengungkapkan semuanya. Yuan dan Feng Yuxiang saling bertatapan, tidak yakin lagi bagaimana seharusnya mereka bereaksi. Apakah kakak Yuan tidak menyukainya? Xiaohua bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. Tentu saja, aku menyukainya. Malahan, aku merasa terhormat karena kau telah bersusah payah sampai ke surga atas untuk mendapatkan harta karun yang begitu berharga untukku, katanya secepatnya. Xiaohua mengangguk, lalu bertanya kepada Feng Yuxiang. Apa harta yang kau peroleh untuk kakak Yuan? Jelas sekali, Xiaohua tidak melupakan kompetisi persahabatan mereka. Itulah sebabnya dia repot-repot bertanya kepada Feng Yuxiang sejak awal. Senyum getir muncul di wajah Feng Yuxiang, dan dia berkata, Kau menang kali ini. Tidak mungkin harta karunku bisa dibandingkan dengan air surgawimu bahkan jika aku memiliki 1 kereta penuh. Xiaohua mengangguk dengan tenang, namun ada kilatan kegembirahan di matanya. Ini, kakak Yuan, kau harus meminumnya. Xiaohua menawarkan harta karun tak bernilai yang bahkan para dewa pun rela bunuh untuk mendapatkannya kepada Yuan dengan santai. Apa kau yakin? Pasti harganya sangat mahal kan? Aku sangat ragu batu spiritualku mampu membayar bahkan sebagian kecil dari harganya, kata Yuan. Tidak apa-apa, Xiaohua tidak perlu membayarnya, katanya, yang semakin mengejutkan mereka. Apa? Kau bilang kau bisa mendapatkan air surgawi secara cuma-cuma? Mana mungkin aku percaya itu, kata Feng Yuxiang setelahnya. Memang benar, kata Xiaohua, tanpa perlu menjelaskan apapun. Kalau kau bilang begitu, aku akan meminumnya. Aku tidak ingin usahamu sia-sia, kata Yuan. Tidak peduli bagaimana dia memperoleh harta ini. Faktanya, dia telah pergi jauh ke surga untuk mendapatkan harta ini untuknya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Yuan membuka segel botol kaca dan meneguk air surgawi dalam 1 tegukan. Wow! Yuan segera berlutut di lantai setelah meminum air surgawi, merasakan seluruh tubuhnya memanas dengan kecepatan yang sangat besar. Apa ini? Aku merasa sangat panas, seru Yuan, teringat saat pertama kali ia membangkitkan keturunannya, karena ini adalah perasaan yang familiar. Namun tidak seperti sebelumnya, dia tidak merasakan sakit akibat panas tersebut, betapapun panas suhu itu. Bahkan, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Mata Yuan tiba-tiba mulai berkedip dengan cahaya keemasan, hampir seperti tatapan naganya yang aktif dan non-aktif secara terus-menerus. Apakah ini memang seharusnya terjadi? Tanya Feng Yuxiang kepada Xiaohua. Ini juga pertama kalinya dia menyaksikan hal itu. Sementara itu, di suatu tempat di langit atas, lempengan Yagit dengan kata takdir terukir di atasnya mulai bersinar kembali. Ketika hal itu terjadi, seorang laki-laki tua tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu, dan dia mulai menatap tablet Yagit itu dengan tatapan yang mendalam di wajahnya. Tablet Yagit itu bereaksi lagi, namun aku tidak dapat merasakan kehadiranmu. Di mana sebenarnya kamu? Tuan, gumam laki-laki tua itu dengan suara rendah. Beberapa menit telah berlalu sejak Yuan meminum air surgawi, dan panas di tubuhnya akhirnya meredah. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Feng Yuxiang setelah itu. Ya, aku baik-baik saja, kata Yuan, sambil berdiri, merasa sedikit pusing. Apakah kau merasakan sesuatu yang berbeda? Tanya Xiaohua kepadanya. Yuan menepek dadanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak. Bahkan dia tidak menerima pemberitahuan apapun. Biasanya setiap kali dia mengkonsumsi harta karun, akan ada pemberitahuan yang menjelaskan bagaimana hal itu mempengaruhi tubuhnya.
Namun kali ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada pemberitahuan apapun. Ini sangat aneh. Apakah ini berarti air surgawi sama sekali tidak mempengaruhinya? Namun bagaimana mungkin? Sangat jelas tubuhnya bereaksi terhadapnya. Tidak ada apa-apa sama sekali. Aneh sekali. Air surgawi adalah harta yang tak bernilai bahkan di surga tertinggi, kata Feng Yuxiang. Mungkin butuh waktu untuk menunjukkan efeknya. Xiaohua berteori. Masuk akal. Mungkin efeknya akan terasa lebih nanti setelah tubuhmu sepenuhnya menyerapnya. Ada banyak harta karun seperti itu di luar sana. Feng Yuxiang menyetujui. Baiklah, kurasa aku hanya perlu menunggu dan melihat. Yuan mengangguk. Beberapa saat kemudian, Feng Yuxiang dan Xiaohua kembali ke tubuhnya sebelum Yuan keluar dari permainan untuk berkultivasi. Sekarang setelah Xiaohua kembali dengan selamat, Yuan dapat berkultivasi dengan pikiran yang tenang. Namun dia dengan cepat menyadari perubahan dalam cara dia berlatih, bahwa tiba-tiba dia mulai berlatih menjadi lebih mudah. Biasanya dia perlu menenangkan pikirannya dan melafalkan teknik kultivasi di dalam pikirannya untuk menyerap energi spiritual. Sekarang dia bisa menyerap energi spiritual di sekitarnya seolah-olah itu alami, hampir seperti bernafas. Sayangnya baginya, bahkan jika dia bisa berkultivasi lebih mudah, itu tidak akan berpengaruh karena dia tidak bisa mendapatkan energi spiritual lagi sampai dia mencapai tingkat Master Roh. Kurasa ada istilah untuk ini. Apa ini namanya kemacetan? Yuan menghela napas dalam hati. Beberapa waktu kemudian, Yuan berpikir dalam hati. Karena aku tidak bisa lagi meningkatkan kultivasiku, aku harus berlatih sesuatu yang lain, seperti indera ilahiku. Sejak mulai fokus pada tingkat kultivasinya, Yuan mengabaikan pelatihan indera ilahinya. Faktanya sudah cukup lama sejak dia mencoba mengaktifkan indera ilahinya. Terakhir kali aku mencoba, rasanya aku hampir berhasil. Sekarang aku berada di puncak ranah prajurit roh, mungkin aku bisa melakukannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan mulai mencoba mengaktifkan indera ilahinya lagi. Sementara itu, di ruangan sebelah kamar Yuan, Meishu tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit-langit tanpa alasan yang jelas. Mungkin ini hanya imajinasiku saja, pikir Meishu dalam hati. Namun tanpa sepengetahuan Meishu, sebenarnya ada seseorang yang sedang menatapnya. Ih, berhasil! Seru Yuan dengan suara gembira ketika indera ilahinya aktif dengan benar, memungkinkannya untuk melihat ke dalam kamarnya dan setengah dari kamar Meishu. Sudah berapa lama sejak dia terakhir kali bisa melihat? Hampir 1 dekade yang lalu. Begitu Yuan yakin bahwa indera ilahinya berfungsi, air matanya mengalir di wajahnya, dengan cepat membasahi bantal. Kau baik-baik saja, Yuan? Tanya Meishu dari luar ketika mendengar teriakannya. Ya, saya baik-baik saja. Yuan berkata sambil memfokuskan indera ilahinya pada wajah cantik Meishu. Meskipun dia sudah terbiasa melihat wajahnya, ada sesuatu yang berbeda saat melihatnya di dunia nyata. Dibandingkan dengan avatarnya di Cultivation Online, Meishu tampak hampir identik. Satu-satunya perbedaan hanyalah auranya. Dan tepat ketika Meishu bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk berlatih, suara Yuan terdengar. Meishu, kamu terlihat cantik mengenakan piyama hitam itu. Gerakan Meishu membeku saat mendengar ini, dan dia menoleh ke kamarnya dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Apa barusan kau katakan? Tanyanya dengan suara bingung. Yuan terkekeh dan berkata, kamu seharusnya melihat wajahmu sekarang. Lucu sekali. Rasa dingin menjalar di punggung Meishu. Mengapa terdengar seperti Yuan bisa melihatnya sekarang? Ada apa, Yuan? Meishu memutuskan untuk masuk ke kamarnya dan bertanya padanya. Hal pertama yang dia perhatikan saat masuk ke kamarnya adalah senyumnya di wajahnya. Kemudian air mata yang mengalir di matanya yang terpejam. Kenapa kau menangis? Tanyanya padanya. Karena saya bisa melihat, jawabnya. Apa? Mata Meishu membelarak. Saya bisa melihat lagi, Meishu. Saya bisa menggunakan indera ilahi untuk melihat. Ungkap Yuan padanya. Tunggu sebentar. Kau bisa menggunakan indera ilahi? Sekarang juga? Yah, saya sedang melihat kamu sekarang melalui indera ilahi. Kamu mengenakan piyama hitam, kan? Meishu harus melihat kepakaiannya sendiri untuk memastikan bahwa pria itu benar. Dan benar saja, dia mengenakan piyama hitam. Tidak bisa dipercaya.
Gumam Meishu dengan suara bingung. Namun menggunakannya terus-menerus agak melelahkan. Setelah sedikit tenang, Meishu berkata dengan senyum hangat di wajahnya. Selamat Yuan, ini adalah langkah besar menuju pemulihanmu. Ya, aku juga berpikir begitu. Namun ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan padamu. Yuan tiba-tiba berkata. Ada apa? Mendekatlah, katanya. Meishu mengangguk dan mendekatinya, merasa sedikit gugup karena suatu alasan. Setelah berada di samping tempat tidur, Yuan berkata, berikan tanganmu kepadaku sebentar. Tanganku? Meishu mengangkat alisnya. Ya, letakkan di dadaku. Meishu tidak tahu apa yang ia coba lakukan. Namun ia berlutut di lantai dan meletakkan tangan putihnya di dadanya. Merasakan tangan Meishu di dadanya, Yuan menarik napas dalam-dalam dan mulai menggerakkan tangan kanannya yang tadinya berada di samping tubuhnya. Mata Meishu membelalak terkejut saat melihat tangan kanan Yuan terangkat ke udara tanpa penyangga. Lalu ia melihat tangan itu mendekati tangannya. Sebelum ia menyadarinya, tangan kanan Yuan sudah tepat berada di atas tangannya sendiri. Aku tidak hanya bisa melihat, tapi aku juga bisa bergerak. Suara Yuan terdengar beberapa detik kemudian, membuyarkan lamunan Meishu. Kau bisa bergerak sekarang? Sejak kapan? Meishu bergumam dengan suara pelan. Sejujurnya, pemulihanku dimulai beberapa minggu yang lalu, bahkan sebelum kau mulai bermain cultivation online. Sebenarnya awalnya aku berencana merahasiakan ini sampai aku bisa bangun dari tempat tidur sendiri. Tapi aku berubah pikiran setelah mendengar kata-katamu barusan. Kata-kataku? Ya, suaramu saat kau mengucapkan selamat padaku. Aku tak lagi bisa menyimpannya sendirian setelah mendengarnya. Aku minta maaf karena merahasiakan ini begitu lama, tapi aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar pulih dan tidak hanya memberimu atau Euro harapan palsu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu minta maaf. Aku hanya senang kamu akhirnya pulih, Yuan. Kata Meishu padanya dengan suara lembut, merasakan perasaan yang tak terlukiskan meluap dari hatinya saat ini. Tanpa Meishu sadari pada awalnya, air mata mulai tiba di matanya sebelum dengan cepat jatuh di wajahnya. Meishu menyeka wajahnya ketika menyadari penglihatannya mulai kabur, dan luar biasanya, ia benar-benar menangis karena diliputi kebahagiaan. Ini benar-benar pengalaman pertamanya. Meishu cepat menyeka wajahnya dengan tangan kirinya, sambil diam-diam berharap Yuan tidak sedang melihatnya saat ini. Untuk kebaikannya dia, Yuan tidak mengaktifkan indera ilahinya, karena dia hanya bisa menggunakannya selama beberapa saat, sebelum energi spiritualnya habis. Beberapa saat kemudian, setelah Meishu sedikit tenang, Meishu bertanya pada Yuan, seberapa banyak kamu bisa bergerak sekarang? Apakah kamu sudah bisa duduk di tempat tidur? Sayangnya mengangkat tangan saja sudah batasku. Jika lebih dari itu, tubuhku akan merasakan sakit, desahnya. Jangan memaksakan diri, Yuan. Kamu sedang dalam masa pemulihan, dan itu saja yang penting. Aku tahu. Apakah kau akan memberitahu Euro? Meishu tiba-tiba bertanya. Yuan tidak langsung menjawab, dan setelah hening sejenak, dia berkata, Aku ingin memberinya kejutan. Saat aku memberitahu Euro, aku harap sudah bisa berdiri. Kuharap kau tidak keberatan merahasiakan ini untuk sementara waktu. Aku tidak keberatan, kata Meishu. Terima kasih. Beberapa saat kemudian Yuan berkata, aku sudah berada di puncak prajurit roh, tetapi entah kenapa aku tidak bisa menembus ke Master Roh. Aku akan mencoba beberapa hari lagi. Jika aku masih tidak bisa menembus, aku akan fokus pada kultivasi online. Baiklah, aku akan mencoba mencapai level 9 sebelum kembali ke kultivasi online, kata Meishu. Santai saja. Meishu kembali ke kamarnya beberapa saat kemudian. Yuan, dia pulih. Dia bisa melihat lagi. Bahkan bergerak. Aku tak sabar melihatnya berjalan lagi. Meishu berpikir dalam hati sambil duduk di lantai yang keras dan mulai berlatih kultivasi. Yang mengejutkan saat dia berlatih kultivasi, Meishu menyadari perubahan yang signifikan pada kecepatan kultivasinya karena ia menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya, hampir 2 kali lebih cepat. Meishu tidak tahu apa yang menyebabkan fenomena ini, tetapi dia menyambutnya. Beberapa hari kemudian Meishu memasuki tingkat ke-9 dari murid roh. Yuan, apakah kau berhasil menembus? Tanya Meishu padanya. Tidak, Yuan menghela napas. Setiap kali aku merasa akan mencapai terobosan, perasaan itu tiba-tiba menghilang.
Rasanya seperti berjalan menuju pintu yang terbuka, tetapi tepat saat kau hendak masuk, pintu itu tertutup di depanmu. Meisyu berpikir sejenak sebelum berbicara. Mungkin ini ada hubungannya dengan dunia kita. Bagaimana jika tidak ada cukup energi spiritual bagimu untuk mencapai terobosan? Tingkat Master Roh cukup tinggi kan? Sekarang kau menyebutnya, itu memang masuk akal. Oke, nanti aku akan bertanya pada Xiao Hua dan Feng Feng, kata Yuan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah mencapai tujuanmu? Tanya Yuan padanya. Iya, tapi batas waktu pendaftaran 3 bulan sudah hampir habis, jadi aku berpikir untuk mendaftar dulu agar segera selesai. Bagaimana denganmu, Yuan? Mendaftar ya? Oke, ayo kita daftar dan selesaikan ini. Kita lakukan besok saja, karena hari ini sudah larut, saran Meisyu. Beberapa saat kemudian Meisyu pergi menyiapkan makan malam. Setelah makan malam, mereka pergi tidur, beristirahat dari kegiatan kultivasi. Keesokan paginya setelah sarapan, Meisyu membantu Yuan mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian yang lebih pantas untuk perjalanan mereka keluar sebelum membawanya ke kursi rodanya. Apakah kamu sudah siap berangkat? Tanya Meisyu kepadanya setelah ia bersiap-siap. Yuan tidak mengatakan apapun, tetapi dia menggenggam tangannya sebelum mengacungkan jempol padanya. Senyum muncul di wajah Meisyu, dan dia mendorong kursi roda keluar, meninggalkan apartemen bersamanya. Seberapa jauh asosiasi kultivator dari sini? Yuan bertanya padanya, begitu mereka berada di lantai bawah. Jaraknya sekitar 1 jam dari sini jika berjalan kaki, katanya. Kamu mau naik taksi saja? Aku ingin melihat pemandangan kalau kamu tidak keberatan. Aku baik-baik saja, kita bisa berjalan kaki. Terima kasih, Meisyu. Aku mungkin harus membeli mobil agar perjalanan lebih nyaman jika kita membutuhkannya. Meisyu bergumam pada dirinya sendiri tak lama setelah mereka mulai bergerak. Meskipun usianya masih muda, Meisyu sudah memiliki surat izin mengemudi, jadi dia memenuhi syarat untuk mengemudikan mobil. Mobil ya, pasti akan sangat dibutuhkan jika kita ingin pergi ke tempat yang tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki dalam waktu yang wajar, kata Yuan. Ya, sebaiknya kau beli mobil. Yuan setuju dengannya. Benarkah? Mobil jenis apa yang sebaiknya saya beli? Ya, kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Aku akan membiarkan kamu memilih. Oke, aku akan melihat-lihat setelah kita mendaftar di asosiasi kultivator. Sembari mereka menuju ke asosiasi kultivator, Yuan menggunakan indera dilahinya untuk mengamati sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa melihat lebih jauh dari beberapa meter di sekitarnya, itu sudah lebih dari cukup bagi seseorang seperti dia yang sudah bertahun-tahun tidak melihat dunia. 1 jam kemudian mereka tiba di asosiasi kultivator. Wah, banyak sekali orang di sini padahal masih pagi sekali. Meisyu terkejut melihat kerumunan yang berkumpul di sana. Setelah sejenak mengamati area, Meisyu mendekati gedung tinggi itu bersama Yuan.